Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Robi. Ibu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya. Jadi kedatangan Robi ke sini mau konsultasi mengenai beberapa permasalahan yang Robi hadapi sekarang. Oh, oke Robi, silahkan. Oh iya, terima kasih Bu. Oke. Jadi Robi ke sini mau ngobrol sama Ibu. Iya. Tujuannya apa tadi? Robi minta sarannya ke Ibu mengenai permasalahan yang Robi hadapi sekarang. Oh, sekarang Robi ada di permasalahan. Iya. Pengen memecahkan masalah gitu. Iya. Oke. Sebetulnya apa sih yang Robi sekarang hadapi? Jadi gini, kan Robi itu di sekolah alhamdulillah menjabat sebagai ketua OSIS. Luar biasa. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih menjalankan program kerja. Dan dikarenakan sekarang lagi penilaian akhir semester, otomatis kegiatan campur aduk ya Bu. Jadi maksudnya memikirkan organisasi dan juga memikirkan mata pelajaran yang akan Robi hadapi sekarang untuk menambah nilai penilaian akhir semester buat nanti mengisi rapot. Karena kebetulan Robi ada rencana untuk masuk ke universitas, yaitu di Institut Pertanian Bogor. Wih, ya. keren. Robi pengen masuk Institut Pertanian Bogor. Iya. Terus sekarang Robi juga menjabat sebagai ketua kelas, ketua OSIS, masih jabatan ya. Iya, masih menjabat. Belum perpindahan, masih semester 1. Kemudian sekarang juga lagi menghadapi ujian. Iya, betul. Cita-citanya juga masuk ke IPB. Jadi sekarang sibuk ya. Iya, Robi sangat sibuk sekali. Sementara Robi pengen nilainya bagus. Iya. Pengen pasnya bagus, Iya. pengen juga masuk ke IPB juga. Iya, betul sekali. Oh gitu. Nah, Robi masuk ke IPB-nya itu pengen jalur umum apa yang jalur khusus nih? Jalur khusus Ibu. Jalur khususnya seperti apa Robi? Jadi seperti tahun kemarin, ketua OSIS tahun kemarin itu masuk juga ke Institut Pertanian Bogor. Beliau melalui jalur ketua OSIS Ibu. Kebetulan di Institut Pertanian Bogor itu ada jalur ketua OSIS sekarang itu. Nah, rencana Robi juga bakal ngambil kesempatan itu Ibu, karena itu tidak bakal ada kesempatan yang kedua kali apabila tidak diambil secepatnya gitu Ibu. Oh, Robi sudah tahu ini kesempatan atau peluang yang besar dan belum tentu kesempatan ini datang kedua kali. Iya, ya betul ya. Ibu. Iya. Sebetulnya Robi sudah mempunyai kesempatan yang besar ini dan belum tentu orang lain dapatkan ya. Iya. Ya. Nah, kemudian namun Robi di sini karena kesibukan takut nilainya jeblok ya. Iya, betul sekali Ibu. Karena tetap IPB juga ngelihat nilai rapot Iya. ya. Ngelihat nilai rapot juga mungkin kriteria selama Robi pembelajaran di sekolah gitu. Iya. Terus selama ini bagaimana Robi menjalani kegiatan? Kan ketua OSIS sudah beberapa bulan ya, Iya, udah mulai betul. Iya. setahun. Nah, gimana nih belajar, kemudian melaksanakan program, gimana nih Robi? Nah, jadi gini, yang namanya ketua OSIS kan intinya yang masuk organisasi itu orang tersebut harus bisa mempertanggungjawabkan segalanya, mulai dari kedisiplinan, terus cara kerja, attitude dan lain sebagainya. Nah, menyangkut kedisiplinan kita bagi-bagi karena setiap manusia juga mempunyai kesibukan masing-masing. Termasuk Robi mempunyai kesibukan di rumah, di sekolah, dan bahkan juga di pengajian. Robi alhamdulillah mempunyai kesibukan dan menjabat sebagai ketua remaja masjid. Wih, itu di rumahnya ya? Iya. Di lingkungan sekitar masyarakat. Jadi Robi itu ketua kelas, ketua OSIS juga iya, Iya. ketua remaja masjid juga iya. Iya. Belajar juga harus. Iya, harus. Kemudian pekerjaan rumah juga bantu orang tua. Iya, betul sekali. Luar biasa. Apalagi Robi itu alhamdulillah semenjak ditinggal sama almarhum kakek nenek, Robi tinggal sendirian, jadi sudah memulai menjalankan hidup sendirian sejak kelas 8 SMP atau kelas 2 SMP. Nah, sampai sekarang Robi mulai untuk bertahan hidup
dengan cara sendiri. Jadi orang tua Robi itu keduanya sedang di Jakarta. Beliau sedang mencari nafkah ya buat anak-anaknya, karena kebetulan bukan hanya Robi anak beliau, tapi ada kakak Robi juga. Nah, jadi Robi itu sangat memikirkan sekali ke depannya itu mau seperti apa, karena Robi gak mau setelah lulus sekolah ini merepotkan lagi kedua orang tua. Jadi Robi pengennya ketika keluar sekolah itu udah bisa ngasih ke orang tua, bukan orang tua ngasih ke Robi lagi gitu. Iya, sangat bagus sekali. Nah, tadi dari kesibukan Robi yang begitu padat ya. Kalau Robi sebagai siswa itu udah padat banget nih. Sementara Robi pengen ngejar ke IPB. Yang Robi lakukan untuk membagi waktu sudah Robi lakukan, atau misalkan Robi pembelajarannya juga terganggu gara-gara ketua OSIS atau gimana? Untuk kegiatan kan dikarenakan lagi pandemi ya Ibu ya. Jadi untuk kegiatan OSIS mungkin tidak terlalu fokus, tapi tetap program kerja harus terlaksana. Nah, jadi Robi atur-atur waktu aja. Ketika Robi sedang di rumah, Robi fokus pekerjaan rumah, terus di lingkungan masyarakat, dan tidak memikirkan yang lain. Terus ketika Robi sudah di sekolah, otomatis tanggung jawab Robi sepenuhnya di sekolah, mulai dari kegiatan OSIS, pembelajaran di kelas, ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Nah, jadi intinya Robi itu harus bisa membagi-bagi waktu supaya semua kegiatan itu bisa terlaksanakan dengan baik. Jadi tidak ada yang ditunda-tunda. Nah, itu Robi udah bagus. Iya. Udah bagus bagi waktunya tuh. Iya, cuman permasalahannya Robi itu masih bingung Ibu. Nanti setelah keluar sekolah itu antara lanjut kerja atau mengambil kesempatan jalur ketua OSIS ini Ibu. Itu yang jadi permasalahan utama itu Ibu. Karena kan ketika Robi masuk IPB dengan jalur ketua OSIS, berarti kesempatan Robi sudah Robi ambil. Cuman di sisi lain, di sana juga kan tidak mungkin biaya sepenuhnya ditanggung sama pihak IPB. Otomatis kan harus ada biaya tambahan, biaya pokok buat diam di sana juga kan tidak mungkin membutuhkan biaya yang sedikit. Makanya Robi bingung antara lanjut kuliah atau kerja gitu Ibu. Nah, sekarang kalau selama ini nilai Robi gimana? Naik turun atau datar-datar atau malah meningkat selama Robi jadi ketua OSIS dan banyak pekerjaan yang lain? Bagaimana nih nilai rapot dan pembelajaran? Untuk nilai rapot dan pembelajaran, alhamdulillah waktu kelas 1 kan itu tidak menjabat ketua OSIS, alhamdulillah ranking itu masuk 3 besar. Nah, untuk kelas 2 dikarenakan lagi pandemi, terus Robi juga fokus kegiatan ketua OSIS. Untuk ranking alhamdulillah masih masuk. Cuman pembelajaran mungkin tidak efektif Ibu, karena tidak dijelaskan secara langsung oleh guru. Jadi kita otodidak sendiri di rumah dan mengertinya juga tidak full 100% Ibu gitu. Tidak mengerti. Jadi menghambat nilai. Jadi nilai itu kadang naik dan kadang turun, dan alhamdulillahnya itu sedikit turunnya gitu Ibu. Jadi masih fluktuatif. Ya. Turun ya gara-gara kesibukan. Ya. Padahal Robi sudah mengatur waktu tadi. Ya, alhamdulillah. Masih tetap turun nih. Nah, tadi Robi kan masih kebingungan ya. Iya. Apa yang sudah Robi hadapi untuk menghadapi kebingungan itu? Hal-hal apa? Jadi Robi itu punya pemikiran di rumah itu kayak membuat sebuah tujuan di buku, langkah-langkah awal Robi yang harus lakukan itu apa, seperti apa, dan harus bagaimana. Jadi mulai dari Robi itu habis ini tuh misalkan mau melakukan apa sih supaya kegiatan Robi itu teratur dan tidak terhambat oleh kegiatan yang lain gitu Ibu. Robi sudah merencanakan ya? Iya, sudah merencanakan. Dengan merencana tujuannya, langkah-langkahnya seperti apa coba Bi? Jadi langkah-langkahnya misalkan Robi itu hari ini misalkan Robi itu harus belajar selama 2 jam. Nah setelah itu
Robi melakukan aktivitas yang lain karena tidak mungkin selalu belajar. Karena kalau misalkan kita fokus belajar, kadang boring juga, dan ditambah kalau misalkan kita terlalu fokus belajar, kegiatan yang lain bakal tidak terlaksana karena kegiatan belajar tersebut. Dan bukan berarti belajarnya sebentar, karena lebih baik belajar sebentar tapi rutin daripada belajar lama tapi tidak mengerti gitu Ibu. Iya. Jadi mending lebih sering ya? Iya, lebih sering. Belajarnya disekali-sekali. Iya, betul Ibu. Nah, dengan aksi yang sudah langkah-langkah yang Robi hadapi, yang sudah laksanakan itu, ataupun yang belum dilaksanakan tapi sudah ditulis ya? Iya, sudah dituliskan, sudah tertata. Ada yang rencana aksi apa lagi nih yang kira-kira Robi belum tulis tapi sekarang nih kepikiran? Ada tidak? Ada. Robi itu ceritanya pengen ikut bisnis Ibu. Jadi supaya ketika Robi kuliah itu ada pemasukan tambahan. Karena Robi juga kebetulan ditawarkan sama teman Robi. Kebetulan teman Robi itu adik kelas. Dia sekarang ikutan bisnis dan alhamdulillah sangat lancar sekali bisnisnya. Dia meyakinkan ke Robi bahwa bisnis tersebut akan memberikan peluang terbaik buat Robi ke depannya apabila Robi mau memulai. Nah, mungkin itu untuk aksi Robi yang kedua. Nah, untuk selanjutnya Robi ini Bu masih bingung juga nih. Kalau misalkan Robi meninggalkan kesempatan di IPB, terus Robi malah melakukan kerja karena Robi tidak ingin membebankan kedua orang tua. Kira-kira bisa masuk perkuliahan ke depannya, tapi tidak jalur ketua OSIS nih Bu. Tapi Robi itu kerja dulu. Jadi sebelum kuliah itu kerja dulu. Apakah itu bisa Ibu? Sebetulnya itu kan mulai ke Robi. Tadi kan Robi sudah katakan bahwa kesempatan ke IPB untuk jalur ketua hanya sekali ya. Iya betul. Dan ini peluangnya sangat besar karena Robi sekarang menjadi ketua kelas. Ketua OSIS. Iya. Yang tinggal Robi pikirkan adalah nilai rapot. Nilai rapot yang lebih besar lagi, oke, supaya bisa masuk ya dari teman lagi. Nah sekarang Robi, kalau misalkan Robi berhenti dulu, kemudian Robi misalkan kerja dulu, nanti dapat uang, kira-kira nanti Robi galau nggak? Saya udah kerja nih, udah dapat uang banyak, mau kuliah nggak ya? Mau nggak ya? Mendingan kerja aja daripada kuliah. Nah Robi teguh nggak dengan keyakinan Robi sebelumnya, atau nanti kira-kira Robi kayaknya sih bakal berbeda deh kalau misalkan ini. Tapi Robi juga peluangnya sangat besar nih. Nah, kebingungan ini yang sudah Robi lakukan ada nggak? Atau misalkan merencanakan apa dengan kebingungan ini? Sebetulnya untuk memikirkan ke IPB itu udah dari awal banget Ibu dipikirkan. Dan bahkan juga udah konsultasi langsung ke orang tua. Dan alhamdulillahnya kedua orang tua itu ngizinin Robi untuk masuk ke perkuliahan. Karena cita-cita orang tua Robi itu, Robi pengennya dimasukkan ke perkuliahan. Nah, tapi di sisi lain Robi juga bingung gitu Ibu. Kalau misalkan Robi fokusnya ke perkuliahan tapi masih menggunakan hasil jerih payah kedua orang tua, sama aja bohong gitu Ibu. Kenapa sama aja bohong? Jadi gini Bu, kalau misalkan Robi nih setelah lulus sekolah SMA masuk ke universitas, otomatis kan meskipun beasiswa seperti yang tadi Robi bilang pasti ada biaya tambahan. Sedangkan kedua orang tua Robi itu kerjanya dianggap tidak terlalu besar gitu gajinya Ibu. Jadi Robi juga ngerasa kasihan, takutnya ketika Robi sudah berjalan perkuliahan orang tua malah tidak sanggup gitu Ibu. Tadi ternyata Robi sudah mengkonsultasikan dengan orang tua ya. Iya. Orang tua mengizinkan, iya. Orang tua mendukung. Nah sebetulnya potensi itu sudah ada Robi. Iya. Orang tua sudah mendukung, kesempatan ketua kelas juga sudah ada. Cuman kekhawatiran Robi takut membebani orang tua. Iya betul. Namun Robi sudah konsultasi bahwa orang tua akan mendukung.
ya akan mendukung. Robi sudah nilainya sudah bagus. Kesempatan ini satu kali. Kalau misalkan tadi Robi juga sudah ada rencananya, kalau misalkan nanti kuliah bukan hanya kuliah aja, mau sambil bisnis, usaha gitu. Berarti kekhawatiran Robi sebetulnya kalau menurut ibu sudah mulai ini ya, sudah mulai menipis gitu, sudah mulai mengurang dari kekhawatiran Robi ini gitu. Mungkin Robi banyak ketakutan nih, Robi khawatir begini, khawatir begini. Betul Ibu. Tapi belum dilaksanakan ya. Nah, sekarang nih dengan ibu sudah sampaikan bahwa sebetulnya peluang itu besar, orang tua sudah mendukung, semuanya support sudah mendukung. Cuma dalam diri Robi nih. Iya, betul Ibu. Yang khawatir, betul nggak seperti itu? Iya, betul seperti itu. Kira-kira untuk menenangkan. Ada usaha untuk menenangkan ke depannya atau misalkan masih mau harus bimbang terus? Sebetulnya masih bimbang Ibu. Jadi nggak tahu kenapa image Robi itu, pemikiran Robi itu pengennya itu tidak, maksudnya pengen kuliah tapi tidak mau membebani orang tua. Yang ditakutkannya ketika Robi udah masuk ke universitas masih membebankan. Itu pemikiran yang Robi pikirkan selama ini tuh, intinya setelah lulus sekolah jangan lagi bukan nggak mau dibantu sama orang tua ya Bu, tidak mau direpotkan sama orang tua, maksudnya tidak. Ya paham Robi paham. Nah Robi juga harus tahu di universitas itu banyak sekali beasiswa, apalagi PB. Itu ada beasiswa yang per bulan Robi, ada yang per semester, ada yang per tahun. Nah nanti ibu kasih gambar kalau misalkan Robi mau melanjutkan kuliah, kemudian sudah ada dukungan, sudah ada peluang, berarti Robi harus nilainya bagus nanti di universitas untuk dapat beasiswa. Ketika Robi sudah mendapatkan beasiswa, artinya sudah mengurangi beban orang tua ya? Iya. Betul nggak? Betul. Iya nggak? Iya. Iya nggak ya? Iya betul banget Bu. Nah untuk permasalahan yang kedua Bu, jadi gini, Robi itu kan mau ngambil, ceritanya kalau rencana nih ya Bu, mau ngambil beasiswa jalur ketua OSIS. Sedangkan IPB itu sesuai informasi yang dikasih tahu sama ketua OSIS tahun lalu, katanya kalau misalkan Robi ngambil jalur ketua OSIS itu hanya memberikan beberapa, biasanya kalau di perkuliahan itu jurusan apa Bu? Ada jurusan ya adanya pertanian sama perikanan. Jadi Robi masih bingung, sedangkan Robi itu orangnya pengennya masuknya kayak ke ilmu mata pelajaran gitu Ibu. Jadi tidak mau ke pertanian dan juga perikanan. Sedangkan IPB jalur ketua OSIS itu hanya membuka jurusan itu Ibu, tidak membuka kayak mata pelajaran Indonesia atau lain sebagainya. Nah itu jadi ini Robi, kalau di jurusan itu kan ada perikanan yang pertanian. Nanti di dalamnya itu juga ada kita belajar. Oh gitu. Ada bahasa Indonesia itu di semester 1 itu ada bahasa Indonesia, ada segala macam kan itu belajarnya banyak. Nah itu pun jurusannya itu nanti kamu akan bergelut dengan perikanan atau pertanian. Ketika lulus banyak orang-orang IPB yang tidak sesuai dengan jalurnya. Orang pertanian kerja di perbankan, orang perikanan juga kerja di perbankan. Jadi kita belajar PKN, belajar matematika, kalkulus itu ada di pertanian. Gitu. Cuma nanti fokusnya itu ke pertanian. Nah kan masih bingung nih tentang perikanan dan pertanian. Robi sudah mencari info? Belum? Sudah mencari info baru di YouTube, sosial media gitu sih Bu. Jadi belum konsultasi langsung ke kayak ke BK gitu, belum pernah. Oke, berarti Robi belum konsultasi ke BK ya? Iya. Sudah lihat-lihat informasi, udah ke YouTube, tapi belum konsultasi ke BK. Kira-kira apa yang akan Robi lakukan? Mungkin rencana kedepannya Robi akan konsultasi ke BK supaya lebih dibimbing juga sama BK ya, karena BK itu kan pihak yang berwajib gitu kan untuk membantu para siswa-siswi melanjutkan
ke jenjang yang lebih tinggi, mau itu kuliah, kerja dan lain sebagainya. Bagus tuh, Robi sudah punya tujuan ya. Iya, alhamdulillah. Ke BK tadi dengan orang tua sudah, nyari informasi sudah. Iya. Nah, dengan ke BK nanti mungkin akan mengurangi keresahan, kegelisahan. Iya, betul. Robi mengenai fakultas di jurusan pertanian dan Perikanan. Nah, dengan rencana nanti rencana mau ke BK, selain ke BK ada lagi rencana yang lain? Rencana lain mungkin untuk saat ini tidak ada, Ibu. Mungkin bakal difokuskan dulu konsultasi ke BK. Iya. Konsultasi ke BK dulu. Iya. Ini ya. Nah, mungkin setelah ke BK nanti BK ngasih arahan harus konsultasi kemana lagi. Nah, baru di situ Robi melanjutkan langkah selanjutnya setelah konsultasi ke BK. Iya, iya, betul. Nah, terus kira-kira yang itu untuk mendukung langkah Robi ini, apakah Robi perlu dukungan? Perlu sekali, Ibu. Perlu sekali. Kira-kira siapa yang bisa Robi bantu untuk dukungan Robi ini? Yang pertama sih kedua orang tua, itu udah pasti ya, Bu ya. Nah, untuk tambahannya mungkin teman, Ibu. Iya, teman. Siapa temannya yang nanti kira-kira akan mengingatkan Robi? Mungkin Adira Nabila. Adira Nabila itu salah satu teman kelas juga, dan bahkan dia juga merupakan bintang kelas. Jadi dia itu sering mendapatkan peringkat pertama di kelas. Jadi Robi mau minta tolong sama orang tua dan sahabat Robi, Iya. menjaga komitmen Robi ya. Iya, betul. Menjaga komitmen Robi, langkah selanjutnya Iya. ke depannya agar Robi tuh apa sih nanti di IPB Iya, perencanaan betul. itu seperti apa? Oke Robi ya, sekarang sudah ada ini ya, sudah ada gambaran Iya. ya. Nah tadi mulai dari kecemasan. Iya. Sekarang gimana setelah selesai ngobrol dengan ibu? Alhamdulillah lega banget, Bu. Yang awalnya Robi cemas dan banyak pikiran, sekarang alhamdulillah sudah mereda. Jadi lumayan tenang, Ibu, setelah konsultasi ke Ibu. Lebih ngobrol ya? Iya, betul. Lebih ngobrol dengan ibu. Sudah terbuka. Oke Robi, kebetulan ibu ada jam lagi. Oh iya. Jadi ibu mau masuk jam. Robi juga ada jam ya? Iya, betul. Karena sekarang udah waktunya ulangan, Ibu Robi. Ya. Iya. Ya, mungkin itu aja ya, Ibu ya. Terima kasih banyak. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya karena kita sama-sama mempunyai kesibukan lagi. Jadi mungkin Robi pamit ya, Ibu ya. Sukses buat Robi Ya, ya. siap Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.